GBB Sawangan Depok bersama semua pengurus Pelkat mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu ke-8 sesudah Pentakosta sekaligus HUT Syukur Pelkat GP yang ke-71. Kepada saudara-saudara yang baru pertama kali hadir dalam ibadah di Jemaat GBB Sawangan, Majelis Jemaat mengucapkan selamat datang. Sekiranya saudara dan keluarga belum terdaftar atau memerlukan suatu pelayanan, dapat menghubungi Majelis Jemaat, Korsek Wakorsek atau Korjem Wakorjem, atau setiap hari kerja di kantor sekretariat GBB Jemaat Sawangan Depok. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberitaan firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta RSD Dada STH. Generasi pemuda-pemudi saat ini seringkali disebut sebagai generasi milenial. Generasi yang memiliki akses teknologi dan internet yang lebih baik dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Kemudahan dalam mengakses teknologi dan internet membantu pemuda-pemudi dalam mencari referensi tentang apa yang mereka sukai dan cita-citakan. Namun, pemuda-pemudi sebagai pemuda-pemudi Kristus juga harus mengingat tugas dan panggilan pengutusan gereja sebagai pembawa damai yang mendatangkan sukacita di tengah kehidupan sehari-hari. Kemudahan teknologi yang ada hendaknya digunakan guna kemuliaan Kristus, sehingga dimanapun pemuda-pemudi berada, di situ sinar terang Tuhan dipancarkan. Gerakan pemuda bersyukur atas berkat dan kasih penyertaan Allah. Karya pelayanan dapat berjalan di tengah pergumulan dan pencobaan dengan berlandaskan iman dan hikmat Allah. Gerakan pemuda harus tetap bersemangat dan bergerak dalam mewartakan kasih Kristus. Pelayanan kategorial Gerakan Pemuda GPIB dalam memperingati HUT ke-71 menyadari perkembangan zaman yang semakin cepat, hendaknya membuat karya pelayanan itu semakin bersinar. Sebagai ungkapan syukur dan sukacita, marilah anggota Gerakan Pemuda bersama-sama kita menyanyikan Mars Gerakan Pemuda. Jemaat, mari berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Pertolongan kita adalah
dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Jemaat kasih Tuhan, nats pembimbing dalam persekutuan kita di saat ini sebagaimana Yesaya 3 ayatnya yang keempat. Demikian firman Tuhan. Aku akan mengangkat pemuda-pemuda menjadi pemimpin-pemimpin mereka, dan anak-anak akan memerintah atas mereka. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kamu Dan menyertaimu juga. Kamu yang dipilih, kamu yang diutus, ingat pada janji dan panggilanmu. Siap sedia kau pergi jadi pelayan umat Tuhan, setiap saat siap sedia. Jemaat, persilahkan duduk kembali. Jemaat, kita masuk dalam pengakuan dosa. Ya Allah yang kudus dan maha pengasih, kami mengaku akan dosa dan kelemahan kami di hadapan-Mu. Seringkali kami hidup tidak rukun, tidak dapat menjadi pembawa berdamai di tengah keluarga, gereja, dan masyarakat. Seharusnya kami dapat menjadi pembawa damai yang membawa sukacita, sehingga terang Tuhan dapat dipancarkan melalui kehidupan kami. Godaan dan percobaan menjadi tantangan tersulit bagi kami. Kami seakan berkompromi dengan hal tersebut, bahkan tidak malu melakukannya. Kami tidak setia dan lebih sering mementingkan diri kami sendiri daripada meminta hikmat dari-Mu. Seharusnya kami dapat memancarkan terang Allah di tengah-tengah kegelapan, ya Tuhan. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera, ya Allah. Sucikanlah pikiran, hati, dan tutur laku hidup kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Inilah pengakuan kami, ya Tuhan. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, maka disampaikan berita anugerah pengampunan, sebagaimana firman Tuhan dalam 1 Yohanes pasal pertama ayat 8 dan 9. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jemaat Tuhan, berdasarkan firman Tuhan ini, maka sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan, marilah berdiri. Bersama kita akan mendengarkan saat ini perintah dalam hidup yang baru, sebagaimana firman Tuhan dalam 1 Petrus pasal keempat, 1 Petrus pasalnya yang keempat ayat 10 dan 11. Demikian firman Tuhan. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah.
Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Persilahkan duduk kembali. Jemaat kasih Tuhan, kita tiba pada saatnya kita bersama akan merenungkan kebenaran firman Tuhan di saat ini. Mari kita siapkan hati dan diri kita untuk dapat menerima kebenaran firman Tuhan dengan penuh sukacita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, bukalah pendengaran, pikiran, dan hati kami, dan terangilah dengan Roh Kudus, sehingga kami mampu mendengar kebenaran dan memahami kehendak-Mu di dalam firman yang dibacakan dan diberitakan. Sehingga oleh tuntunan Roh Kudus-Mu juga kami dapat mewujudkannya dalam kehidupan setiap hari. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Bersama kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari Matius 25 ayatnya yang ke-14 hingga ke-18 yang menyatakan perumpamaan tentang talenta. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah.
Jemaat, persilahkan duduk kembali. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam renungan kita di saat ini, saya ingin mengambil satu tema atau judul tanggung jawab adalah wujud kepercayaan. Ibu Bapak, cerita tentang talenta sudah sering kita dengarkan, sudah sering kita baca juga cerita ini. Seorang tuan yang pergi ke luar negeri, lalu perhatikan, dia tidak memberikan harta, tetapi dia mempercayakan hartanya untuk dijaga oleh hamba-hambanya. Hamba yang pertama dapat 5 talenta. Hamba kedua dapat 2 talenta. Hamba yang ketiga dapat 1 talenta. Ibu Bapak, yang 5 kemudian dia bisa mengembangkan 5 talenta yang dipercayakan untuk dia jaga menjadi 2 kali lipat. Menjadi 5 talenta lagi. Yang 2 demikian juga. Dia bisa mengembangkan mendapat laba 2 talenta. Yang pertama menjadi 10, yang kedua menjadi 4. Tetapi yang ketiga yang mendapat 1 talenta, dia tidak mengapa-apakan harta yang dipercayakan tuannya. Dia simpan, dia gali lubang, dia simpan di tanah. Lalu pertanyaannya Ibu Bapak yang seharusnya kita juga coba tanya. Talenta itu apa? Talenta mungkin sering kita konotasikan dengan kemampuan. Kemampuan, kapasitas dari seseorang yang ada dalam dirinya. Dengan kemampuan itu dia bisa mengembangkan segala hal yang terjadi dalam hidupnya. Mengembangkan kehidupannya. Talenta. Jadi talenta itu kemampuan. Itu biasa dipandang. Tetapi juga Ibu Bapak kita harus sadari bahwa talenta itu adalah suatu istilah ukuran yang juga dipakai oleh masyarakat Timur Tengah pada saat itu dan secara khusus di sekitar daerah kaum Yahudi. Talenta itu ukuran berat. Jadi begini, secara khusus ukuran berat bagi mata uang. 1 talenta Ibu Bapak itu adalah sama dengan 34 kilogram mata uang koin kalau dikumpulkan. Kita tahu Bapak Ibu pada masa itu pertukaran uang itu masih pakai logam, perak, emas dan sebagainya. Nah, 1 talenta itu adalah kumpulan dari uang logam yang beratnya 34 kilogram. Itu 1 talenta. Kalau dinilai dalam bentuk nilai, maka 1 talenta itu sama dengan 6.000 dinar. 6.000 dinar itu berapa sih kira-kira? 1 dinar Bapak Ibu, 1 dinar itu upah kerja dari buruh rendah. Paling rendah itu dapat upah 1 dinar. Bayangkan Bapak Ibu, itu berarti 1 talenta yang adalah 6.000 dinar bisa menghidupi bagi seorang pekerja biasa yang upahnya 1 dinar sehari selama 6.000 hari. Berarti 1 talenta itu nilainya tidak sedikit. 34 kilogram mata uang beratnya. Kalau dikumpulkan itu 1 talenta. Kemudian kalau dalam nilai maka itu berarti 1 talenta sama dengan 6.000 dinar. Sangat besar. Sangat besar nilainya. Artinya Bapak Ibu, tuan ini mempercayakan harta yang tidak sedikit nilainya kepada hamba-hambanya
Walaupun cuma walaupun yang satu dikasih talenta 5, yang satu dikasih 2 talenta. Wah, demikian juga bagi yang dapat 1 talenta. Itu bukan berarti dia mendapatkan sesuatu yang nilainya atau jumlahnya sedikit. Tetap banyak. Walaupun cuma 1, tetapi kalau dibandingkan dengan yang ada dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, itu tetap banyak. Itu tetap tinggi jumlahnya, nilainya. Karena 1 talenta sekali lagi 6.000 dinar. Itu nilai upah bagi orang pekerja rendahan. Artinya apa, Ibu Bapak? Tuhan Yesus mau menggambarkan talenta ini sebagai satu bagian kesadaran umat tentang kerajaan Allah, janji kerajaan Allah. Bagaikan itu adalah harta yang tak ternilai harganya, yang diberikan, yang disampaikan, ditanamkan janji itu kepada setiap anak-anak Tuhan. Nanti ketika Yesus akan pergi, bagaikan tuan yang akan pergi ke luar negeri, dia percayakan janji tentang kerajaan Allah ini kepada hamba-hambanya. Sesuai dengan kemampuan dari hamba-hambanya. Yang punya kemampuan iman kuat, Tuhan berikan 5 talenta atau 2 talenta. Tetapi ada yang 1, sesuai kemampuan semua. Tetapi kemampuan itu tidak sekedar kemampuan yang biasa-biasa. Yang sangat mumpuni. Tuhan menyiapkan anak-anak Tuhan untuk menjaga harta yang terbesar itu, yaitu janji kerajaan sorga, keselamatan di dalam Tuhan, kepada setiap anak-anak Tuhan. Dengan betul-betul, dengan harapan setiap anak-anak Tuhan menjaganya dengan baik. Kembangkan iman itu dengan menyampaikan kepada orang-orang banyak siapa saja tentang kasih Tuhan. Mengembangkan kasih kerajaan sorga yang sudah mereka rasakan dalam hidup mereka. Tentang keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Dibagikan kepada orang. Dengan penuh keberanian. Dan itulah yang diinginkan. Sehingga semakin banyak orang yang percaya kepada Tuhan. Potensi diri dengan talenta yang ada, itu yang kemudian pemahaman ini dikembangkan sebagai potensi diri. Kembangkanlah untuk membuat harta sorgawi ini, janji keselamatan Tuhan ini diyakini, diterima, dihayati oleh banyak orang. Ibu bapak yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, percakapan pengajaran tentang talenta sekali lagi mau mengatakan pada satu hal yang pertama, bahwa setiap anak-anak Tuhan punya tanggung jawab di dalam Tuhan untuk mengembangkan imannya, untuk memancarkan imannya, untuk menjadi garam dan terang dunia bagi setiap orang dimanapun mereka berada, sehingga imannya tidak hanya menjadi miliknya sendiri, tetapi juga bisa dialami, dirasakan dan diterima oleh banyak orang di sekitar mereka, sehingga di dalam iman percaya itu banyak orang juga diselamatkan di dalam Tuhan. Ibu bapak yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, pesan ini yang pertama yang ingin Tuhan Yesus ajarkan. Bertanggung jawablah di dalam imanmu dengan mengembangkannya dengan baik. Karena itulah wujud keyakinanmu bahwa betul keselamatan itu di dalam Tuhan Yesus. Kalau engkau yakin keselamatanmu di dalam Tuhan Yesus, maka engkau akan bagikan sukacita itu kepada orang lain. Itulah sukacita yang menunjukkan iman kita kepada Tuhan. Ibu bapak yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, talenta itu tadi saya katakan, nilainya sangat tinggi. Walaupun cuma satu, tapi sangat tinggi. Itu sangat mumpuni.
Tuhan itu menyiapkan anak-anaknya itu dengan kemampuan yang lebih, yang hebat. Cuma sekarang percaya enggak? Kalau Tuhan siapkan kita dengan kemampuan yang mumpuni, tidak ada yang tidak mumpuni. Bagaikan satu talenta, itu nilainya tetap tinggi. Tidak berarti 5 talenta lah yang paling hebat, yang dapat 5 talenta lah yang paling tinggi, dan sebagainya. Tidak. Yang dapat 1 talenta pun punya nilai yang sangat tinggi. Oleh karena itu, betul-betul terapkan, kembangkan talenta yang ada itu. Dalam satu keyakinan, Tuhan sudah menyiapkan saya dengan baik, maka saya akan mengembangkan apa yang Tuhan berikan ini dengan lebih baik lagi. Kenapa? Karena sangat baik, sangat hebat. Tuhan menyiapkan kita. Kemampuan kita untuk menyatakan kasih Tuhan melebihi kesadaran kita tentang kemampuan diri kita. Karena itulah sekali lagi wujud keyakinan kita di dalam Tuhan. Ibu bapak yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika Anda mau dengan sungguh bertanggung jawab, menyatakan kasih Tuhan lewat diri Anda, mengembangkan kasih Tuhan lewat talenta, kemampuan yang Tuhan berikan dalam diri Anda. Lihat, kuasa Tuhan akan terwujud. Akan menjadi satu apresiasi, menjadi satu sukacita dalam kehidupan kita. Lihat itu. Tetapi kalau Anda simpan talenta itu hanya untuk diri Anda, tidak Anda kembangkan, amat sangat disayangkan. Harta itu bisa hilang dalam diri Anda. Ibu bapak yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini juga kita memperingati ulang tahun ke-71 Gerakan Pemuda GPIB. Kiranya firman ini juga menjadi satu peringatan bagi anak-anak pemuda untuk menjadi pribadi-pribadi yang mau mengembangkan iman mereka lewat talenta-talenta yang Tuhan berikan dalam hidup mereka. Talenta-talenta yang tidak sembarangan. Talenta-talenta yang sungguh besar, mumpuni dalam kehidupan. Tanggung jawab sebagai anak-anak Tuhan ada juga dalam diri kaum muda, gerakan pemuda. Mengembangkan talenta yang ada. Untuk apa? Supaya nama Tuhan makin tersebar. Lewat kemampuan-kemampuan yang Tuhan berikan bagi kaum muda. Dan inilah yang penting untuk disadari, diperhatikan, dan dikembangkan dalam diri gerakan pemuda juga. Termasuk juga sebenarnya semua kita. Setiap unsur pelayanan dalam jemaat. Gerakan pemuda, Anda akan menjadi pemimpin-pemimpin gereja masa depan. Persiapkan diri Anda dengan baik. Kembangkan kemampuan diri Anda dengan baik. Maka Anda akan bisa menjadi pemimpin-pemimpin umat yang betul-betul bisa membimbing umat Tuhan lebih dekat dengan Tuhan dan memuliakan namanya. Kembangkan talenta Anda yang tidak sembarangan Tuhan berikan. Ingat, setiap pribadi Tuhan siapkan dengan talenta yang tidak sembarangan. Karena setiap talenta yang Tuhan tanamkan, berikan, itu nilainya sangat tinggi dan pasti bisa dipakai, dipergunakan dalam kehidupan semuanya. Mari dalam sukacita bersama dengan gerakan pemuda di usia pelayanan ke-71, kita kembangkan apa yang Tuhan sudah berikan. Karena itulah wujud tanggung jawab yang adalah wujud keyakinan kita, kepercayaan kita kepada Tuhan. Kita percaya Tuhan memberi kita keselamatan, maka sebagai rasa tanggung jawab atas kepercayaan itu, kita kembangkan lewat talenta yang Tuhan nyatakan. Kita kembangkan iman kita, kita bagikan kasih Tuhan itu kepada orang di sekitar kita lewat apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kiranya firman ini menyadarkan kita untuk terus menjadi anak-anak Tuhan yang bercahaya, yang terus menyinari hidup ini di setiap hari kehidupan yang ada. Tuhan Yesus memberkati. Amin.
Jemaat kasih Tuhan, saya undang kita untuk berdiri. Bersama dengan semua orang di segala waktu dan tempat, marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Marilah dengan hati dan mulut, masing-masing kita berkata, "Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan daging, dan hidup yang kekal." Silahkan duduk kembali. Jemaat kasih Tuhan, mari bersama di saat ini kita satukan hati di dalam doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam sorga, kami sujud kehadirat-Mu yang kudus Tuhan. Bersama di tengah-tengah persekutuan kami di hari ini, kami dalam beribadah memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami boleh tetap merasakan damai dan sejahtera Tuhan yang senantiasa menjaga dan menopang kami senantiasa. Terima kasih Bapa untuk semua yang indah yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kami. Biarlah kami boleh terus menjalani kehidupan yang ada ini, tetap di dalam kuasa-Mu setiap waktunya. Tuhan, dalam syafaat ini kami teringat bagi saudara-saudara kami di dalam kehidupan mereka. Mereka yang bergumul Tuhan, karena begitu beratnya pergumulan tantangan hidup yang harus mereka jalani, yang harus mereka hadapi. Bagi mereka yang terbaring sakit, Tuhan hadirlah, jamah mereka dengan kuat kuasa-Mu, sehingga mereka beroleh kembali kepulihan di dalam Tuhan. Secara khusus kami mau menyerahkan bagi saudara-saudara kami yang saat-saat ini terkenal pandemi COVID-19 yang cukup berat Tuhan. Mohon hikmat-Mu, mohon berkat-Mu Tuhan, agar tetap di dalam kuasa Tuhan saja, saudara-saudara kami boleh menjalani pergumulan sakitnya dengan mengandalkan Tuhan sebagai sumber kekuatan di dalam diri mereka. Berkatilah Tuhan, agar di dalam kuasa Tuhan mereka memperoleh kembali kepulihan atas fisik yang lemah yang mereka derita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya bahwa Tuhan ada bersama dengan saudara-saudara kami. Tuhan tidak tinggalkan mereka, Tuhan tetap beserta dengan mereka. Bagi pribadi-pribadi yang saat ini mengalami banyak tantangan dalam hidup mereka, banyak pergumulan di dalam kehidupan mereka, berkatilah Tuhan, agar di dalam seluruh perjalanan kehidupan yang ada, damai sejahtera Tuhanlah yang selalu menyertai dan menopang saudara-saudara kami. Tuhan, kami percaya hidup dan kehidupan kami ada karena Engkau senantiasa menyertai, memberikan kami kekuatan, damai, dan sejahtera. Bapa Surgawi, selanjutnya juga Tuhan, kami mau menyerahkan bagi keberadaan, kehidupan mereka yang bersuka cita karena berbagai hal indah yang mereka alami. Bertambahan usia perkawinan, atau juga keberhasilan-keberhasilan yang dirasakan. Biarlah semua itu Tuhan menjadi satu kemuliaan di dalam Engkau, menjadi satu kebahagiaan di dalam Tuhan, yang boleh disampaikan kepadamu Tuhan.
Berkatilah Bapa bagi bangsa negara kami Indonesia, secara khusus pemerintah di dalam menangani COVID-19 ini, di dalam mengendalikan penyebaran COVID-19 ini. Berikan kemampuan, hikmat, kebijaksanaan agar pemerintah dapat melaksanakan tanggung jawab ini dengan baik, penuh hikmat di dalam Tuhan tentunya. Berkatilah agar apa yang dilaksanakan oleh pemerintah semuanya berjalan seturut dengan kehendak-Mu saja. Begitu banyak tantangan yang mereka hadapi. Biarlah Tuhan beri kekuatan hati, diri, sehingga pemerintah dapat melaksanakan semua dengan baik. Terima kasih Bapa. Kami sungguh bersyukur untuk persekutuan anak-anak Tuhan, GPIB. Tuhan berkati dalam pelayanan GPIB, agar terus bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Engkau yang berkati Tuhan. Secara khusus kami bersyukur di minggu ini bersama dengan pelayanan kategorial Gerakan Pemuda, di mana mereka boleh mensyukuri perjalanan pelayanan di tahun yang ke-71. Tuhan berkatilah agar perjalanan pelayanan Gerakan Pemuda terus bertumbuh di tiap-tiap jemaat dengan baik, di tiap-tiap pos Pelkes dengan baik. Generasi-generasi muda, anak-anak Tuhan terus bertumbuh lewat pelayanan yang mereka laksanakan. Berkatilah Tuhan, agar dalam kasih mereka senantiasa boleh berjalan benar dalam kekuatan iman di dalam Tuhan adanya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan Gerakan Pemuda GPIB dalam mensyukuri berkat pertambahan usia pelayanan mereka. Biarlah semua itu menjadi satu kemuliaan yang indah di dalam Tuhan adanya. Berkati jemaat-jemaat Tuhan, secara khusus jemaat GPIB Sawangan. Kami masih harus beribadah lewat virtual karena kondisi pandemi ini. Bersama dengan pemerintah kami berpartisipasi untuk menekan penyebaran COVID-19. Tetapi biarlah walaupun dalam ibadah lewat virtual ini, kami semua boleh tetap diberikan hati yang tenang untuk menyerahkan semua pelayanan ini di dalam kuasa Tuhan. Hati yang tenang untuk melewati semua tantangan pelayanan yang ada di dalam Tuhan. Sehingga semuanya boleh terlewati dengan baik dan damai sejahtera Tuhanlah yang ada di dalam semua ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan segala keberadaan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Kiranya damai dan sejahtera-Mu Tuhan, itulah yang tetap menyertai, menjaga, menopang kami semuanya, melewati segala tantangan yang ada, melewati segala pergumulan pelayanan di GPIB Sawangan ini. Tuhan berkati dalam setiap gerak langkah kami, Tuhan jaga lindungi kami, itulah permohonan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk kasih dan setia yang Engkau selalu berikan bagi jemaat-Mu di tempat ini juga. Terima kasih Bapa, ya Tuhan dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarlah doa kami. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan
dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab yang terambil dari Mazmur 96 ayat 8 yang menyatakan, "Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Doa syukur. Jemaat, mari berdiri untuk doa syukur. Kita berdoa. Sekarang ya Allah, kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah kami sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamu segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Warta Jemaat tanggal 18 Juli 2021. Pemberitahuan peniadaan sementara kegiatan peribadahan secara tatap muka di Gereja Sawangan serta Bajem Ciseeng. Majelis Jemaat GPIB Sawangan bersama ini memberitahukan kepada seluruh warga Jemaat GPIB Sawangan bahwa sehubungan Kota Depok sudah ditetapkan sebagai zona merah pandemi COVID-19 dan juga untuk menindaklanjuti pemberitahuan dan surat edaran pemerintah Republik Indonesia mengenai pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat. 1. Semua kegiatan pelayanan dan peribadahan di Gedung Gereja Sawangan dan Bajem Ciseeng mulai tanggal 3 sampai tanggal 20 Juli 2021 diadakan secara daring atau virtual. Ini berarti bahwa ibadah hari Minggu tatap muka di Gedung Gereja Sawangan dan Bajem Ciseeng tanggal 4, 11, dan 18 Juli 2021 untuk sementara ditiadakan. Warga jemaat dipersilakan mengikuti IHM virtual, ibadah keluarga virtual melalui channel YouTube GPIB Sawangan, dan untuk ibadah Pelkat diadakan secara daring. 2. Sekretariat GPIB Sawangan mulai tanggal 7 Juli 2021 dibuka pada hari Rabu, Kamis, dan Sabtu untuk Korsek, Wakorsek, Korjem, Pelkat, Komisi, Panitia. Apabila ingin menyampaikan informasi kegiatan dapat disampaikan ke sekretariat paling lambat setiap hari Rabu. Apabila warga jemaat ada hal-hal yang bersifat mendesak, harap menghubungi Korsek, Wakorsek, Korjem terlebih dahulu. 3. Untuk persembahan, ucapan syukur, dana PPSDI, pembangunan, dan lain-lain dapat dikirim ke sekretariat pada jam kerja sebagaimana disebutkan di poin 2 paling lambat pukul 13.30 WIB, atau dapat pula ditransfer ke rekening yang tertera di warta jemaat. 4. Penutupan sementara kegiatan gedung ibadah ini akan mengikuti perkembangan kondisi PPKM darurat yang diatur oleh pemerintah. Kiranya kita bersama dapat memahami semua ini. Harapannya kita semua tetap sehat, lingkungan, keluarga, dan sekitar kita terhindar dari pandemi COVID-19. Kalau orang bijak melihat malapetaka
bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus, lalu kena celaka. Amsal 27 ayat 12. Tuhan beserta kita selalu. Majelis Jemaat GPIB Sawangan Depok mengucapkan terima kasih kepada warga Jemaat GPIB Sawangan dan simpatisan atas kehadiran serta perhatian dan dukungan doanya untuk setiap kegiatan yang ada. Kiranya Allah yang Maha Kasih dalam Tuhan Yesus Kristus melimpahkan berkat dan karunia-Nya kepada kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Pesan Majelis Sinode GPIB dalam rangka HUT ke-71 Pelkat Gerakan Pemuda GPIB. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salam damai sejahtera. Segala hormat, pujian, dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, Sang Pemuda Agung yang senantiasa menjaga dan menyertai kita, sehingga kita semua dimampukan untuk selalu mensyukuri anugerah keselamatan yang diberikan olehnya. Rekan-rekan muda, di pertambahan usia Pelkat GPIB ke-71 tahun dan masih di tengah kondisi pandemi COVID-19 yang belum berlalu, patutlah kita bersyukur untuk segala kesempatan bertahan dalam gejolak demi gejolak yang terus terjadi. Kehilangan, kekhawatiran, segala dinamika demi dinamika yang terus bergerak, yang tanpa terasa menciptakan tantangan dan juga peluang bagi kita. Kita, pelayanan kategorial Gerakan Pemuda atau yang biasa disebut dengan GP, sebagai pelayan kategorial, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan GPIB, sebagai umat Tuhan yang dihadirkannya di tengah-tengah negara Kesatuan Republik Indonesia. Bangsa yang majemuk, baik suku, agama, ras maupun antar golongan, merupakan suatu anugerah dalam merealisasikan panggilan dan pengutusannya untuk menyampaikan kabar baik. Segala persoalan, tantangan akan dapat dihadapi dan diselesaikan dengan keteguhan, kerendahan hati, baik sebagai pribadi maupun sebagai anggota persekutuan. Mari tunduk berdoa, memohon hikmat dan pimpinan Tuhan. Rekan-rekan muda, di tengah kondisi saat ini ada keterbatasan bergerak melangkah melayani, namun ada juga peluang membentang untuk GP-GPIB sejalan dengan tema tahunan GPIB 2021 sampai 2022, menguatkan tatanan bergereja agar mendatangkan berkat bagi masa depan umat dan masyarakat. Mari GP-GPIB berkarya tanpa batas, memanfaatkan perkembangan teknologi, media sosial yang luas dan justru tanpa batas, beribadah, memuji dan memuliakan Tuhan secara virtual, kunjungan secara virtual, membaca dan merenungkan firman Tuhan menggunakan Sabda Bina Pemuda online, mengikuti pembinaan materi Bina tingkat dasar, tingkat lanjut dan tematik yang dilaksanakan secara daring, webinar dan berbagai macam karya lainnya. Marilah kita sebagai garda terdepan di jemaat terus berprestasi, menghasilkan karya positif tanpa batas waktu dan lingkup, untuk mewujud nyatakan misi kita menghadirkan damai sejahtera bagi seluruh ciptaannya, menjadi berkat bagi dunia. Rekan-rekan muda, pada kesempatan ini Dewan Gerakan Pemuda mengucapkan selamat melayani kepada para pengurus Gerakan Pemuda terpilih masa bakti 2020 sampai 2022 di lingkup jemaat dan lingkup mupel. Semangat dengan tulus dan jujur, berkoordinasi dengan majelis jemaat atau BP Mupel, saling menopang, saling menguatkan agar suasana persekutuan dan kesaksian pelayanan kategorial Gerakan Pemuda semakin dinamis, serta senantiasa menjadi berkat bagi sesama, bagi lingkungan dimanapun dan kapanpun gerak layan kita. Terus tingkatkan kualitas spiritual, sosial, intelijensi, dan terutama kesehatan fisik,
perketat protokol 5M COVID-19, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Guna menghadapi situasi dan kondisi saat ini, salam sehat. Selamat mensyukuri dan mengingat serta merayakan penyertaan Tuhan Yesus Kristus di sepanjang usia misioner Pelkat Gerakan Pemuda GPIB ke-71. Tuhan Yesus memberkati gerak langkah kita, Dirgahayu Pelkat GPIB. Majelis Sinode GPIB 2015 sampai 2020. Jemaat Tuhan, saya undang untuk berdiri. Pergilah, beritakanlah Injil melalui hidup dan kerjamu sehari-hari berdasarkan firman Tuhan yang telah kamu dengarkan. Jemaat Tuhan, arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera.